Seperti biasa, aku diam tak berdaya. Hanya mampu pandangi silit tipismu yang Udah malas aku menarik. ngomong. Ketemu lagi dengan teman jalan, nemenin kalian di jalan. Dan kali ini kita mau ngucapin selamat datang. Yeay. Buat satu subscriber kita. Akhirnya kita pecah telur. Dan siapa kamu? Apakah kamu Intel? Karena sebenarnya kan ini cuma buat kita berdua doang. Kalau salah pencet, Ya tolong tahu di unsubscribe ya, please. Karena kita takut banget kamu tuh siapa. Oke, Mbak, langsung ke inti cerita hari ini. Tawar-menawar dengan pedagang di Pasar Gede Bage Bandung berujung ribut dan nyaris terjadinya penusukan kepada ayah saya. Ini di post kemarin di Twitter. Aku pernah Tanggal ke Gede 7 Bage ini. April. Mau baca nggak? Ntar aku cerita, nggak usah deh. Ayo lanjut, baca. Assalamualaikum BRWB, berikut kronologis kejadian. Kamis 7 April 2022 pukul 15.30 sampai 16.30. Saya, ayah, ibu, dan adik berbelanja di Pasar Gede Bage Bandung. Singkat cerita, kami telah selesai berbelanja di salah satu toko. Ibu saya menawar harga kepada pelaku, pedagang toko tersebut. Tidak mencapai kesepakatan, ayah saya memutuskan untuk tidak jadi membeli barang. Pelaku merasa ayah saya ngegas, lalu lanjut cekcok dengan ayah saya menggunakan nada yang lebih tinggi. Dalam cekcok tersebut, pelaku mengucapkan kata kasar, "Ayo keluar anjing!" Lalu mengajak ayah saya menuju parkiran motor. Di parkiran, ayah saya lanjut cekcok dan beradu badan dengan pelaku, hingga akhirnya dipisahkan oleh pedagang lain. Pelaku sempat meninggalkan tempat kejadian. Bukannya selesai, pelaku malah mengambil pisau. Lalu berlari menuju ayah saya. Ketika melakukan gerak tusuk ke arah perut ayah saya, pelaku didorong oleh adik hingga terjatuh. Saya lalu melakukan kuncian ke leher serta tangan kanannya yang memegang pisau. Adik menimpa badan dan ayah memegang kaki pelaku. Saya berulang kali bilang, "Lepasin pisaunya, lepasin pisaunya." Tapi pelaku enggan melepaskan pisaunya. Saya lanjut berteriak kepada orang-orang sekitar, "Ambil pisaunya!" berulang kali. Akhirnya ayah dan adik saya dipisahkan oleh pedagang lain. Pelaku diberdirikan, tetapi saya belum melepaskan kuncian leher. Pelaku meminta kuncian leher dilepaskan, tapi saya bilang, "Lepasin dulu pisaunya, baru saya lepasin." Pisau dilepaskan, lalu diambil oleh pedagang yang lain. Setelah saya melepaskan pelaku dibawa oleh pedagang-pedagang yang lain meninggalkan lokasi. Setelah kejadian tersebut, kami diminta untuk meninggalkan lokasi agar aman. Catatan, selama cekcok, ayah saya sama sekali tidak mengucapkan kata kasar. Dia yang menantang ribut duluan. Ketika kejadian adu badan, saya dan adik tidak ikut terlibat atau terkesan pengeroyokan. Kontak fisik pertama dilakukan oleh adik saya, yaitu berupa dorongan ketika pelaku hendak menusuk ayah saya. Anak mana yang tega melihat ayahnya hendak ditusuk? Setelah kejadian, tidak ada permintaan maaf dari pelaku ataupun pedagang lainnya sebagai perwakilan. Saya mengecam tindakan pengecut pelaku yang membawa pisau dalam sebuah cekcok dan perkelahian. Kejadian sudah kami laporkan ke kantor polisi yang bertanggung jawab. Kami meminta pelaku untuk mengakui serta meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan dan menyerahkan diri ke pihak berwajib secepatnya. Jika pelaku tidak meminta maaf dan menyerahkan diri, maka kami menganggap seluruh pedagang atau asosiasi pedagang di Gede Bage Bandung menutupi dan membenarkan hal yang dilakukan oleh pelaku, serta melanjutkan kasus ini. Tolong bayangkan jika hal tersebut terjadi kepada Anda atau keluarga, serta orang lain yang tidak berani atau tidak sanggup melawan. Kira-kira hal terburuk apa yang bakal terjadi? Maka dengan itu saya memilih untuk menyampaikan info ini. Semoga kita semua sehat selalu, waras dalam menentukan hal baik dan benar, serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum WRWB. Ditunggu itikat baiknya. Di sini saya masih berbaik hati karena tidak langsung menyebarkan info toko pelaku, terletak di sebelah mana, serta apa yang pelaku jual. Terima kasih. Udah.
Aku dulu ke Gede Bage beli jaket. Makanya belanja tuh ke e-commerce ya, biar kalau Cekcok menawar paling. juga apa lu kan ketikan doang, nggak bener sampai tusukan anjir ngeri Tapi juga ya. aku ngerasain kayaknya di sana baik-baik aja ya apa yang terjadi ya selama Katanya beberapa sih tahun sekarang ini lagi rame gitu. Lagi rame apa maksudnya? Nih bentar. Ini pedagang Gede Bage emang rata-rata begini ya, yang berlogat orang luar Sunda. Beberapa bulan lalu juga nawar jaket, malah marah-marah nyolot, padahal nggak maksa juga, dan nawarnya nggak sadis juga. Dia yang bilang kayak gitu. Terus ada lagi nih. Kemarin juga gue kesana, baru masuk toko udah disuruh keluar, katanya nggak jual jeans cewek. Nggak ada sopan-sopannya, mana harganya tuh nggak masuk akal, nawarin kemeja flanel aja 150. Beli baru juga cuma 70. Semenjak viral nih, jadi sok banget dah tuh Gede Bage. Jujur iya banget, semenjak viral harganya jadi bukan harga thrift, dan mirisnya mau nawar tuh malah lebih galak yang jual. Terus ada yang nanya kan, emang viralnya karena apa gitu. Dia yang bilang gara-gara konten TikTok Thrifting gitu kan. lebih viral lagi kak. Dulu saya kesana sebelum COVID masih sepi, dan harga celana bahan itu 30-an, sekarang udah naik. Gila. Tapi emang semenjak tren thrift jadi nggak ngotak sih harganya. Kalau soal viral, dari dulu juga emang Cimol Gede Bage udah terkenal. Kamu ingat gak jaketku yang warna ungu itu? Yang aku bersyukur banget hilang itu. Iya. Itu aku belinya di Gede Bage. Berasa 80s banget pakai itu. Jadi ingat masa kecil. Ada yang komen, dulu zaman SMA teman gue pernah nyaris baku hantam gitu sama pedagang di sana. Gue inget betul dia orang Padang. Gara-gara nawar-menawar yang nggak deal doang, padahal ribet banget. Untungnya waktu itu ada anggota TNI sih yang melerai. Emang beberapa pedagang di sana agak nyolot-nyolot kalau lagi tawar-menawar, heran. Oke, what the hell? Kronologi waktu nawar gimana? Nawarnya sadis apa emang sewajarnya nawar? Goblok banget kalau mau nawar sadis pun emang berhak gitu Ditusuk pisau ya kan? Iya nggak jelas sih. Pokoknya ya udah Nggak bisa sih dibenarkan dengan alasan apapun kan. Bener lah, udah pokoknya orang itu salah dan nggak benar kayak gitu. Mau nawar sadis pun ya kan. Iya nawarnya misalnya nggak pakai pisau, kan? misalnya orangnya jualnya 200.000 terus kita tawar 2.000. Ya kita tuh kan tidak berhak untuk dipisauin kan gitu, paling enggak kita dimarahin dikatain nggak sopan anjing lu gitu ya. Tapi kalau sampai ditusuk pisau ya kagak lah ya. Atau paling enggak resiko terbesar harusnya ya kita sekedar nggak mendapatkan barang itu kan. Berapa nih harganya? 200. Oh 2.000 ya. Udah nggak usah dikasih gitu kan, kelar gitu. Apa 2.000 ngeluarin pisau aja. Iya, masuk kayak gitu sih. Kayak gitu tuh dibenerin dari mana sih kalau kita ngeluarin pisau terus dia ngeluarin pisau baru masuk akal kan kayak gitu kan. Ini orang mau ngebelain aja. Oke, aku mau nanya dulu. Ini kalau dari tempatnya nenek gue ini cuman satu angkot sampai ke Gede Bage. Sedih kan, mau nenek udah dijual Gara-gara rebutan warisan. padahal orangnya juga masih hidup. Dan nggak dikasih gondong gini dulu gara-gara udah nggak waras. Padahal waras tuh siapa sih yang menentukan? Iya bener juga. Oke, I think that's all for today. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Jam berapa emang? Emang beneran jamnya sama? Enggak.